Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kutrinanda Amelia, NIM 2108609. Ini adalah tugas video UAS Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan saya dengan seksi 2021 110860 234 dengan dosen pengampu Bapak Damrah dan Bapak Ibnu. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul karakter dan watak di dalam olahraga. Nah, sebelumnya salawat beriring salam, mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat membuat video UAS tersebut, UAS ini. Dan tanpa bermukadimah lama-lama lagi, marilah kita lanjut ke materi yang akan saya paparkan, yaitu karakter dan watak dalam olahraga. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu apa itu pengertian pendidikan jasmani dan kesehatan itu sendiri. Menurut saya, pada hakikatnya, eh, pendidikan jasmani itu adalah pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik di dalam kualitas individu, baik di dalam hal fisiknya dan mental serta emosionalnya itu sendiri. Lalu itu menurut hakikatnya. Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga menurut Williams. Menurut Williams menyatakan bahwa semua aktivitas manusia yang dipilih jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, menurut Williams ini tentang semua aktivitas fisik manusia yang dipilih dan dilaksanakan secara baik dan benar, lalu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai itu merupakan pendidikan jasmani dan olahraga tersebut. Lalu menurut Abdul Qadir Ateng, yaitu bagian integral dalam pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, dan intelektual dan emosional. Itu menurut Abdul Qadir Ateng. Lalu yang terakhir ada Agus Mahendra. Menurut Agus Mahendra, pendidikan jasmani ini adalah proses tentang dan melalui jasmani, permainan dan atau olahraga yang dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan itu tersebut. Lalu tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani ini menurut saya adalah contohnya dapat diambil dari kehidupan para atlet tersebut, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, perkembangan sosial, dan artinya para atlet di sini itu harus mampu bersosialisasi dan berbaur pada lingkungan sekitarnya, baik itu dalam lingkungan latihan, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, itu mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani, yang mana di sini atlet senior itu mampu mengajarkan gerakan-gerakan dasar pada adik juniornya atau adik tingkatnya. Di sini saya ambil sebagai contohnya dari cabur saya yaitu karate. Nah, di karate tersebut karena saya senior sabuk coklat, lah saya dituntut untuk dapat membimbing adik-adik di sabuk putih dan dituntut membimbing agar saya dapat menjelaskan bagaimana itu gerakan-gerakan dasar pada karate untuk ke sabuk putih, kuning, dan oranye. Lalu di sini ada selanjutnya yaitu memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. Di sini para atlet dituntut mampu memperoleh dan terus latihan guna mempertahankan kebugaran jasmaninya itu sendiri. Baik latihan berulang selama beberapa hari atau latihan selama di jadwalnya kosong atau libur.
Itu bisa dimanfaatkan untuk melatih kebugaran jasmani seorang atlet tersebut. Lalu kemudian ini mengembangkan nilai-nilai pribadi para atlet melalui partisipasi atlet dalam aktivitas jasmani dengan cabang olahraganya masing-masing, baik secara berkelompok maupun individu. Nah, di sini kita dituntut mampu dapat berkolaborasi eh, ma- baik dari individu ataupun dari kelompok. Bisa eh, dari misal di karate bisa itu kata beregu dan kata perorangan. Itu bisa dijadikan contoh. Lalu kemudian kita harus berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial dan memungkinkan atlet tersebut yang akan berfungsi secara efektif dalam hubungan antar individu. Nah, di sini kita dituntut juga mampu untuk berinteraksi secara individu baik di dalam lapangan ataupun di luar lapangan, baik secara pada saat kita latihan ataupun pada saat kita sedang tidak latihan. Lalu kemudian, atlet dapat menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani cabang olahraganya, termasuk permainan olahraga lainnya. Nah, di sini menurut saya yaitu para atlet tersebut mampu membuat permainan-permainan kecil yang berhubungan dengan cabang-cabang tertentu. Nah, di permainan tersebut itu pasti ada kalah dan menang. Nah, kita sebisanya untuk mengajar adik-adik yang kecil itu, kita memberikan sebuah reward agar mereka menjadi tertarik dan ingin ikut selalu dalam permainan-permainan kecil tersebut. Lalu selanjutnya ada karakter dalam olahraga. Nah, di sini menurut saya, karakter dalam olahraga tersebut adalah seperangkat sifat yang ditandai untuk berkebaikan dan kesempurnaan moral, lalu konsep moral yang tersusun dari karakteristik yang dibentuk. Itu menurut saya. Lalu menurut etimologi, yaitu istilah karakter ini berasal dari bahasa Latin yaitu karakter yang artinya tabiat, sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian serta akhlak yang dimiliki seorang individu tersebut atau atlet. Lalu, menurut W.B. Saunders, bahwa karakter ini adalah sifat nyata serta tidak sinkron yang ditunjukkan oleh individu tersebut dan dapat diamati oleh individu tersebut. Nah, kemudian setelah itu ada menurut Wine. Nah, menurut Wine ini adalah sifat nyata, tidak sinkron, serta dapat diamati oleh individu tersebut yang dapat ditunjukkan pada masing-masing orang sebab sifat ini serta karakter yang dimiliki setiap individu itu tidak sama. Nah, dan dapat terlihat sebagai hasil yang dapat dikatakan berbeda. Jadi karakter di olahraga ini antara individu satu dengan individu yang lain itu tuh berbeda. Lalu menurut yang terakhir menurut Pusat Bahasa atau Dediknas. Jadi karakter ini menurut Pusat Bahasa merupakan bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku personalitas, berkepribadian, berperilaku bersifat, serta berwatak realisasi perkembangan dari positif menjadi individu yang intelektual, emosional, sosial, etika, dan yang bersikap. Itu pengertian karakter di dalam olahraga. Lalu kemudian di sini ada nilai-nilai karakteristik dari pendidikan olahraga tersebut. Nah, di sini ada achievement motivation. Achievement motivation ini adalah manusia yang selalu berusaha untuk mendapat prestasi yang lebih baik. Ciri-cirinya bisa mengurung diri di dalam kamar untuk waktu yang lama dan belajar, tapi mereka bisa menjadi karakter yang kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, manusia dengan karakter ini merupakan manusia yang membutuhkan target untuk dia mengejar untuk memotivasi manusia tersebut terhadap perubahan-perubahan yang akan bisa dikatakan menjadi lebih baik ke depannya. Lalu yang kedua ada popularity motivation. Nah, manusia dengan karakter ini selalu mengutamakan hubungan sosialnya, hubungan di lingkungannya, hubungan di organisasinya, dan rela meninggalkan kepentingan pribadinya untuk
urusan pertemanan. Ciri-cirinya adalah pada umumnya dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membina hubungan sosialnya dengan baik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, manusia dengan karakter ini lebih cocok berada di lingkungan organisasi agar ia lebih bermotivasi. Nah, yang ketiga ada power motivation. Manusia dengan karakter ini cenderung bersifat pemimpin, selalu ingin lebih pandai, lebih kuat, lebih berkuasa, dan pembentukan karakter-karakter tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan di sekitar atlet-atlet tersebut. Nah, itulah dia nilai-nilai karakteristik dari pendidikan olahraga ini. Lalu kemudian kita membahas tentang partisipasi olahraga dalam pembentukan karakter. Nah, di sini partisipasi olahraga dalam pembentukan karakter ini dapat di dapat didefinisikan dari menurut Cochley pada tahun 2001 dalam Joseph 2006 ia mengemukakan bahwa suatu setting olahraga yang memberikan penghargaan lebih kepada partisipan yang bermain dengan baik dan bersikap sportif pada sekedar mementingkan menang atau kalah. Jadi menurut Cochley ini partisipasi kita dalam pembentukan karakter tersebut itu jangan hanya semata-mata ingin menang karena kita mengikuti suatu perlombaan. Malah karena kita kalah, jadi itu menjadikan kita motivasi kita untuk agar lebih semangat lagi ke depannya, lebih lebih dipush latihannya dan lebih meningkatkan kinerja latihannya bisa jadi. Nah, lalu menurut Bredemir dan Silk itu pada tahun 1995 dalam Joseph 2006 mengatakan bahwa dengan metode pengajaran dan pelatihan yang tepat serta usaha mengembangkan kualitas olahraga dalam latihan fisik dapat menjadi sarana yang tepat untuk pembentukan karakter olahraga apapun di dalam level sangat profesional. Lalu menurut Krauss dan Priest, pada tahun 1993 dalam Joseph di Akademi Militer USA, ia menemukan perbedaan yang bermakna antara atlet olahraga nomor individual atau perorangan dan dibandingkan dengan olahraga yang nomor beregu atau berkelompok. Dia dapat menyimpulkan dalam perilaku moral tersebut mereka mengalami perbedaan yang signifikan. Dalam studi tersebut memperlihatkan penurunan nilai etika khususnya pada nomor beregu. Jadi nilai-nilai etika itu kurang di dalam permainan nomor beregu atau berkelompok. Dia menjadi lebih kurang beretika, mungkin kurang kesopanan karena di dalam olahraga beregu tersebut dia menyatukan beberapa karakter ke dalam satu kelompok. Jadi jikalau misalnya kita lebih push, maka karakter-karakter tersebut mungkin dapat menyatu dengan sempurna. Tapi tidak semua karakter dapat kita satukan. Lalu kemudian menurut Miller dan Jerman pada tahun 1988 dalam Joseph 2006. Nah, pada Joseph 2006 ini mereka menyatakan bahwa olahraga beregu dan individual itu mempunyai nuansa etika yang berbeda. Dalam studi ini, di sekolah menengah atas memperlihatkan bahwa siswa yang bukan atlet mempunyai pendekatan yang lebih baik dalam menghadapi dilema dan dilema moral dalam olahraga dibandingkan dengan siswa yang menjadi atlet. Nah, bisa jadi pada orang-orang yang menjadi atlet itu nilai moralnya memang sedikit kurang dibandingkan dengan orang-orang yang bukan berasal dari atlet karena sifat atlet tersebut yang kita ketahui bahwasanya atlet-atlet ini dia lebih mementingkan kemenangan dan namanya agar menjadi harum di mata sekitarnya karena dia mengejar juara tersebut. Lalu
yang terakhir adalah menurut Dan. Nah, menurut Dan pada tahun 1999, para atlet hoki dia meneliti para atlet hoki. Kemudian ia menemukan bahwasannya mereka sangat terfokus pada hasil akhir pertandingan. Yang mencapai hasil akhir menjadi berkurang. Atlet ini digambarkan menjadi pribadi yang egosentris, terfokus pada dirinya atau kelompoknya, dan sangat terfokus pada hasil akhir mereka. Lalu, nah, di sini pengertian watak menurut saya adalah karakter, sifat, akhlak, atau kepribadian yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Watak hanya diketahui oleh individu tersebut dan tidak dapat diubah jika bukan atas keinginan individu tersebut. Nah, menurut saya di sini, watak itu dapat disebabkan oleh lingkungan-lingkungan sekitar kita. Misalnya lingkungan orang tua, lingkungan pertemanan, itu dapat mengubah watak kita. Hanya saja di sini saya tekankan bahwa watak tersebut dapat berubah hanya karena kita yang ingin merubahnya atau kita yang sudah merasa oh ini jalan yang salah, oh ini jalan yang benar. Nah, jadi kita dapat memilih mana jalan yang lebih benar dan mana yang lebih memberikan dampak positif kepada kehidupan kita. Lalu kemudian ada watak menurut para ahli. Di sini saya mendapatkan 3 pengertian bahwa menurut KBBI, watak ini merupakan sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak yang dipunyai. Lalu, menurut Pusat Bahasa Depdiknas, yaitu bawaan dari hati, jiwa, budi pekerti, kepribadian, sifat, tabiat, personalitas, temperamen, dan karakter yang khas dari satu orang tertentu. Dan yang terakhir adalah menurut Imam Al-Ghazali. Sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang hingga spontan ditunjukkan. Itu adalah watak menurut para ahli. Kemudian, di sini kita akan membahas macam-macam watak dan tokoh. Menurut saya, watak dan tokoh ini ada 3 macam, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, selanjutnya, watak protagonis ini digambarkan sebagai watak yang baik, bersifat positif, dan banyak disukai oleh tokoh lain yang menyertainya dalam cerita, yaitu sifat atlet yang sifatnya baik, mementingkan kelompok, mementingkan orang lain terlebih dahulu, itu bisa dimasukkan ke dalam watak protagonis. Lalu kemudian ada watak antagonis. Nah, watak antagonis ini terdiri dari tokoh di dalam cerita yang digambarkan memiliki sifat buruk, jahat, dan bisa jadi sebagai lawan dari watak antagonis tersebut. Nah, watak protagonis maksud saya. Lalu yang ketiga adalah tritagonis. Tokoh dengan watak ini digambarkan memiliki watak yang netral, yaitu tidak memihak pada protagonis dan tidak pula memihak kepada karakter antagonis. Nah, lalu di sini saya juga akan membahas perbedaan sifat dan watak. Menurut pengertiannya, watak adalah karakter dan perilaku yang melekat pada individu tersebut. Perilaku yang terbentuk karena pengaruh dari luar, yaitu bisa jadi dalam lingkungan, dalam pertemanan, dalam sekolah, dan yang lainnya. Lalu, watak terbentuk dari faktor internal atau terbentuk dari sifat dasar yang secara alami dimiliki oleh seseorang tersebut, atau oleh seorang atlet tersebut. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan-perubahan watak tersebut. Nah, watak terbentuk tanpa faktor eksternal ataupun faktor luar. Jadi, seorang yang dapat bergaul dengan orang baik tidak yang baik tidak akan wataknya menjadi buruk juga. Nah, sifat terbentuk dari pengaruh orang-orang eksternal atau orang-orang di sekitarnya. Nah, dapat juga terbentuk dari lingkungan sekitarnya
Dan dapat juga jika seseorang itu dekat dengan orang-orang yang baik, maka karakternya akan berubah menjadi baik. Lalu yang ketiga, ada proses perubahan. Nah, perbedaan terakhir adalah proses perubahan sifat dan watak ini tersebut. Karena eh, pada proses perubahan di mana watak digambarkan sebagai perilaku yang tetap, tidak dapat diubah dan tidak dapat berbaur dengan watak-watak lainnya. Nah, sementara sifat cenderung fleksibel. Dia bisa berubah kapanpun kita mau dan kita juga dapat mengubah sifat kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat atau orang-orang yang tepat. Nah, lalu selanjutnya ada contoh-contoh watak. Nah, di sini saya menjelaskan watak yang pendiam. Watak yang pendiam adalah seseorang yang lebih banyak diam, di mana seorang orang dengan watak ini biasanya tidak akan memulai obrolan duluan dengan kita. Lalu ada yang kedua, watak pemarah. Watak ini seseorang yang mudah marah dan kurang dapat mengontrol emosi dia sendiri. Lalu yang ketiga adalah watak penyabar, yaitu watak yang selalu sabar dan berpikir positif. Lalu yang keempat ada watak bijaksana. Ia akan berlaku adil dan netral terhadap semua yang dapat ia temui. Lalu yang terakhir adalah pendendam. Nah, watak ini cenderung mengingat kesalahan-kesalahan orang lain yang secara berlebihan. Lalu saya akan menjelaskan tentang kepribadian seseorang berdasarkan olahraga favoritnya. Di sini ada olahraga lari. Orang-orang dengan cabur lari biasanya kebanyakan dia akan lebih santai, lebih tertutup, dia akan mungkin lebih akan senang senang jika ia melakukan olahraga ini dengan tempat-tempat yang agak sepi, karena mungkin akan lebih tenang. Lalu kemudian adalah watak dengan cabang olahraga bersepeda, yaitu orang-orang yang ceria dan suka hal-hal yang menantang. Kemudian adalah olahraga fitness. Orang-orang dengan olahraga fitness itu akan lebih sabar dan semangat karena ada sesuatu yang ingin dicapai ke depannya. Lalu ada bulu tangkis. Orang-orang dengan olahraga bulu tangkis ini cenderung biasanya pemberani dan suka bersaing dengan lawannya. Kemudian yang tiga terakhir adalah olahraga renang. Nah, pada olahraga renang ini, orang-orang penyuka olahraga renang adalah sosok yang secara psikologis itu bebas konflik atau dia lebih santai, lebih tenang, dia tidak suka menjadi pribadi yang terlalu kaku. Hal itu membuat ia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Lalu kemudian adalah olahraga tinju. Ia suka hal-hal yang menantang dan beresiko. Dan terakhir adalah olahraga senam, yaitu orang-orang yang ceria, aktif, dan biasanya energik. Karena ia melakukan gerakan-gerakan yang di luar batas kemampuan manusia biasanya. Lalu yang selanjutnya eh, materi saya sudah selesai dan mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.